Pelabuhan Lembar, Lombok Barat diperketat. Satu dari 4 komplotan spesialis pencurian rumah kosong yang telah beroperasi di wilayah hukum Polres Mataram ditangkap Polsek Pagutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. News NTB kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi peristiwa yang terjadi seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafizah, inilah News NTB selengkapnya. Saudara, pelaku perjalanan dalam negeri di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat diperketat dan semua penumpang yang menggunakan transportasi laut diwajibkan telah divaksin booster sesuai edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022. Satgas COVID-19 Kabupaten Lombok Barat kembali memperketat lalu lintas penyeberangan di pelabuhan guna meminimalisir resiko penularan COVID-19 di daerah. Selain diminta menerapkan protokol kesehatan, warga diwajibkan mengikuti vaksin tahap ketiga atau booster untuk bisa menggunakan jasa transportasi laut di pelabuhan. Aturan ini dituangkan pemerintah pusat melalui surat edaran nomor 21 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Sejumlah penumpang mengaku belum mengetahui kebijakan vaksin booster ini sehingga mereka harus melakukan rapid test antigen dengan mengeluarkan biaya tambahan. Ya mau tidak mau ya harus kita rapid test gitu untuk mensukseskan program dari pemerintah jadi ya untuk penyeberangan baik laut maupun udara. Tapi intinya masnya memang belum tahu ya? Kita belum tahu mas. Sejauh ini saya baru tahu karena kebetulan kan kita nyebrang dari bawah ke Lombok kan. Diperketat aturan pelaku perjalanan dalam negeri ini untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 sekaligus meningkatkan capaian vaksin booster di daerah. Terkait dengan pengamanan ini kami perketat terkait dengan pemeriksaan surat-surat tersebut. Surat-surat itu dokumen vaksinasi maupun lainnya. Jadi seandainya ditemukan nanti kami akan bekerja sama berkoordinasi dengan dari pihak KKP. Ketentuan penggunaan jasa transportasi ini diharapkan bisa diterima masyarakat untuk mengantisipasi sebaran COVID-19 dan memotivasi warga agar mau divaksin booster. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. 1 dari 4 komplotan spesialis pencurian rumah kosong yang kerap beroperasi di wilayah hukum Polres Mataram ditangkap Polsek Pagutan. Sementara 3 pelaku lainnya masih buron dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Inilah salah satu dari 4 komplotan spesialis pencurian rumah kosong dibekuk tim Opsnal Polsek Pagutan. Terduga pelaku berinisial SA, warga Timbrah, Pagesangan, bersama komplotannya kerap bertindak di wilayah hukum Polsek Pagutan. Saat diinterogasi, terduga pelaku SA mengaku telah melakukan aksi pencurian rumah kosong di 3 TKP dan pelaku ditangkap polisi saat sedang berada di rumahnya, namun ketiga rekannya berhasil kabur dan melarikan diri dan kini menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Bersama siapa kamu melakukan pencurian? Inisial aja sebut. D, A, R. Sudah berapa kali melakukan pencurian? 3 kali. Sebutkan. Di Jalan apa? Jalan Sukaria 2. Yang keras ulangi, yang keras. Jalan Sukaria 2 dan di Label. Pengungkapan kasus pencurian rumah kosong ini berawal dari laporan korban dan polisi berhasil menemukan barang-barang curian yang telah dijual terduga pelaku berupa sepeda, gitar, dan kompor gas dan setelah dicocokkan dengan barang yang hilang memiliki kesamaan. Kapolsek Pagutan Ibtu Putu Sastrawan menambahkan, dari interogasi polisi, terduga pelaku SA tidak sendiri dalam beraksi, melainkan bersama 3 rekannya yang kini buron dan dalam pengejaran polisi. Yang tertangkap sudah berapa orang? Yang tertangkap baru 1. Yang inisial SA. ya apa pekerjaan sehari-harinya? Jadi pekerjaan sehari-harinya buruh pabrik blok. Cuman hobi minum ya? Ya, diduga hobi minuman keras.
Terhadap 3 terduga pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya diminta menyerahkan diri kepada polisi jika tidak ingin diambil tindakan tegas dan terukur. Atas perbuatannya, terduga pelaku SA disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, oknum mantan Kapolsek Narmada, Kompol Purnawirawan dipolisikan karena diduga melakukan pengancaman terhadap istri anggota polisi yang tidak lain mantan bawahan yang bersangkutan. Didampingi kuasa hukumnya, Noni Herawati, mantan istri anggota polisi, membeberkan ancaman yang dialaminya melalui WhatsApp yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolsek Narmada, Kompol Purnawirawan A. Pesan WhatsApp itu berisikan permintaan dokumen asli surat jual beli tanah kepada korban, disertai ancaman jika tidak diserahkan maka akan dicelakai dan dibuat cacat. Kasus dugaan pengancaman ini dilaporkan ke Mapolsek Narmada dan telah diterbitkan SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian yang oleh kuasa hukum dipertanyakan sangkaan pasal yang dikenakan. Beliau dulu mantan Kapolsek Narmada, jadi saya percaya, saya seorang bayangkari. Saya mantan bayangkari sekarang. Dulu masih beliau jadi Kapolsek, saya sebagai bayangkari dan percaya bahwa beliau itu bisa membackup saya dan beliau juga welcome. Dapat fee dan saya sangat percaya sama beliau. Apa yang saya kerjakan dalam usaha saya atas namakan beliau. Sudah dilaporkan tanggal 9 Juli 2022. Terus sekarang keluar SP2HP-nya. apa? Ini tadi beliau sudah melimpahkan ke Polres Mataram. Yang dikecewakan di sana apa? Karena pasal yang disangkakan di sini pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sementara kalau ancaman pembunuhan itu 368. 368 itu ancamannya 9 tahun. Jadi saya selaku kuasa hukum minta pelaku ditahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mataram yang menerima pelimpahan laporan dugaan pengancaman serta membenarkan adanya pelaporan tersebut dan saat ini kasusnya sedang dalam penanganan polisi. Kasus perkara dari Polsek Narmada, namun setelah kita teliti ada beberapa dokumen yang nggak lengkap. Ya, kemarin kita minta kepada penyidik Polsek Narmada supaya lengkapi dulu berkasnya, termasuk screenshot WA. Kemarin kan kita sempat melakukan awal di kantornya nggak ada screenshotnya. Jadi objek yang menjadi bahan ancaman kita nggak punya. Ya, kemarin saya sampai kepada penyidik untuk berkomunikasi kepada korban atau pelapor untuk menyediakan at least ada screenshotnya. Terpisah, oknum mantan Kapolsek Narmada Kompol A Purnawirawan yang telah diklarifikasi terkait pelaporan dirinya membantah telah melakukan pengancaman terhadap istri anggota polisi yang tidak lain mantan bawahannya dan dirinya akan memenuhi panggilan polisi untuk memberikan klarifikasi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini.